Selama lebih dari 7 dekade, Eropa tidur dengan nyenyak di bawah payung keamanan Amerika Serikat. Namun, retorika agresif Washington yang belakangan ini mulai mempertanyakan nilai aliansi NATO. Ditambah ancaman terselubung terkait klaim wilayah di Arktik dan Greenland, telah membangunkan Brussels dari mimpi indahnya. Uni Eropa, kini menyadari bahwa ketergantungan militer mereka pada AS bukan lagi sebuah kenyamanan, melainkan kerentanan yang fatal. Ketika AS mulai bertindak seperti pesaing agresif, Eropa tidak punya pilihan lain selain mulai memikirkan cara untuk berdiri di atas kaki sendiri secara militer. Logika di balik Eropa mandiri berakar pada ketakutan bahwa kepentingan nasional AS tidak lagi sejalan dengan stabilitas benua biru. Washington kini lebih fokus pada persaingan dengan China di Pasifik dan ambisi energi di Kutub Utara, seringkali mengabaikan sensitivitas kedaulatan sekutu lamanya di Eropa. Perubahan perilaku AS ini telah meruntuhkan kepercayaan dasar yang menjadi fondasi NATO selama ini. Bagi para pemimpin di Paris dan Berlin, Amerika bukan lagi sekadar pelindung, melainkan saudara tua yang mulai menuntut bayaran mahal berupa kedaulatan teritorial dan kepatuhan ekonomi. Lahirnya konsep otonomi strategis menjadi jawaban atas perilaku AS yang kian tidak menentu. Eropa mulai merancang peta jalan pertahanan yang tidak lagi melibatkan Pentagon dalam setiap pengambilan keputusan. Namun, memutus rantai ketergantungan ini sangatlah menyakitkan karena hampir seluruh infrastruktur intelijen, komando, dan kendali militer Eropa saat ini masih terintegrasi dengan sistem Amerika. Mengubah ini berarti melakukan reformasi total terhadap doktrin militer yang sudah mapan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Prancis, sebagai negara dengan tradisi kemandirian militer yang kuat, memimpin narasi ini dengan sangat vokal. Presiden Macron berkali-kali menegaskan bahwa Eropa tidak boleh menjadi pengikut dalam konflik antara AS dan kekuatan lain. Eropa harus memiliki kapasitas untuk melindungi kepentingannya sendiri, mulai dari Laut Mediterania hingga wilayah Baltik. Namun, tantangan terbesarnya adalah menyatukan suara 27 negara anggota yang memiliki persepsi ancaman yang berbeda-beda. Negara Eropa Timur mungkin masih melihat Rusia sebagai ancaman utama, sementara Eropa Barat mulai melihat AS sebagai ancaman kedaulatan. Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran tektonik dalam sejarah dunia. Jika Uni Eropa berhasil membangun kemandirian ini, maka tatanan dunia unipolar yang dipimpin AS akan benar-benar berakhir. Eropa tidak lagi ingin menjadi pangkalan militer bagi kepentingan luar, melainkan ingin menjadi blok kekuatan yang disegani secara global. Perjuangan membangun tentara sendiri bukan hanya soal membeli tank atau pesawat, melainkan soal merebut kembali harga diri bangsa-bangsa Eropa yang selama ini dianggap sebagai junior partner oleh Washington. Konsep tentara Eropa atau European Defense Union bukanlah sekadar menggabungkan pasukan dari berbagai negara, melainkan menciptakan satu komando terpadu yang mampu beroperasi tanpa dukungan logistik AS. Selama ini, operasi militer Eropa seringkali lumpuh jika AS tidak meminjamkan satelit intelijen, pesawat pengisi bahan bakar di udara, atau sistem pengintaian jarak jauh. Membangun tentara Eropa berarti Brussels harus mengucurkan dana triliunan euro untuk membangun infrastruktur pendukung ini secara mandiri. Sebuah investasi raksasa yang akan mengubah ekonomi industri pertahanan benua biru. Salah satu pilar utama dari kemandirian ini adalah kedaulatan teknologi. Eropa tidak boleh lagi bergantung pada jet tempur siluman F-35 buatan AS yang sistem kodenya dikendalikan sepenuhnya dari Washington. Proyek jet tempur generasi masa depan seperti SCAF Cisne de Combat Arin du Futur yang dikembangkan Prancis, Jerman, dan Spanyol adalah simbol perlawanan terhadap dominasi teknologi Amerika. Eropa ingin memastikan bahwa setiap senjata yang mereka miliki tidak memiliki tombol mati yang bisa ditekan oleh Amerika Serikat jika terjadi perselisihan kepentingan. Integrasi militer ini juga mencakup standarisasi alutsista. Saat ini, negara-negara Eropa memiliki puluhan jenis tank dan kapal perang yang berbeda-beda, yang membuat koordinasi logistik menjadi sangat rumit dan mahal. Tentara Eropa yang efektif membutuhkan penyederhanaan. Satu jenis tank utama, satu jenis sistem radar, dan satu jaringan komunikasi digital yang terenkripsi secara lokal. Ini adalah tantangan birokrasi dan politik yang luar biasa.
karena melibatkan ego nasional dan kepentingan industri pertahanan masing-masing negara anggota yang saling bersaing. Selain kekuatan darat dan udara, Eropa juga harus membangun kedaulatan siber dan ruang angkasa. Satelit navigasi Galileo milik Uni Eropa adalah langkah awal untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada GPS milik militer Amerika. Tanpa sistem navigasi sendiri yang independen, tentara Eropa tidak akan bisa melakukan serangan presisi atau pergerakan pasukan secara rahasia. Perang masa depan adalah perang data. Danwe kini sedang berupaya keras membangun benteng digital untuk melindungi intelijen mereka dari pengintipan satelit negara-negara yang kini mulai mereka waspadai. Namun, pertanyaan kritisnya adalah, siapa yang akan memegang tombol merah? Memiliki tentara terpadu berarti harus ada otoritas pusat yang berwenang memerintahkan pengerahan pasukan ke medan perang. Ini adalah isu sensitif yang menyentuh kedaulatan nasional masing-masing negara anggota. Apakah tentara Polandia mau mati untuk membela kepentingan Prancis di Afrika? Atau sebaliknya, tanpa kesepakatan politik yang solid mengenai siapa yang memimpin, tentara Eropa berisiko hanya menjadi makan kertas yang hebat dalam latihan namun lumpuh saat terjadi konflik yang sesungguhnya. Mengapa Uni Eropa mulai melihat Amerika Serikat bukan lagi sebagai sekutu, melainkan sebagai ancaman potensial? Jawabannya ada pada perilaku unilateralisme Amerika. Washington kini lebih sering mengambil keputusan besar secara sepihak yang berdampak langsung pada keamanan Eropa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Contoh nyata adalah klaim AS atas wilayah Arktik dan tekanan terhadap Denmark soal Greenland, yang dianggap oleh Brussels sebagai bentuk agresi diplomatik terhadap kedaulatan teritorial negara. Anggota Uni Eropa, Amerika Serikat mulai menggunakan sistem keuangan dan kekuatan militernya sebagai alat paksa untuk mendikte kebijakan luar negeri. Eropa seringkali menjatuhkan sanksi ekstrateritorial yang melarang perusahaan Eropa berbisnis dengan negara tertentu sesuai keinginan Washington. Bagi Eropa, ini adalah bentuk kolonialisme ekonomi yang merusak kedaulatan mereka sebagai blok ekonomi terbesar di dunia. Ketika AS mulai mengancam akan menarik perlindungan NATO jika Eropa tidak mengikuti aturan main mereka, payung keamanan tersebut kini dirasakan lebih seperti alat sandera. Persaingan sumber daya alam juga memperparah keretakan ini. AS kini menjadi kompetitor langsung bagi Eropa dalam hal ekspor energi dan mineral langka. Ketika AS mempromosikan gas alam cair LNG mereka sendiri sambil mencoba memutus jalur energi tradisional Eropa, Brussels melihat ini sebagai upaya Washington untuk mengikat Eropa dalam ketergantungan energi baru yang lebih mahal. Logika Amerika Utama America First telah membuktikan bahwa dalam situasi krisis, Washington tidak akan ragu untuk mengorbankan kepentingan ekonomi dan stabilitas sekutunya demi kepentingan domestik mereka sendiri. Ketakutan terbesar Eropa adalah AS akan memicu konflik besar dengan Rusia atau China di wilayah yang dekat dengan Eropa, namun kemudian membiarkan Eropa menanggung beban kehancurannya sendirian. Perang Ukraina telah memberikan pelajaran pahit. Eropa harus menanggung krisis energi dan gelombang pengungsi, sementara industri persenjataan AS meraup keuntungan luar biasa. Jika AS bertindak ceroboh di Arktik atau Laut China Selatan, Eropa khawatir akan terjebak dalam perang yang bukan milik mereka, namun menghancurkan rumah mereka. Ketidakstabilan politik domestik di Amerika Serikat juga menjadi faktor pemicu. Eropa tidak lagi bisa mempercayai bahwa presiden AS berikutnya akan tetap berkomitmen pada aliansi transatlantik. Dengan polarisasi yang ekstrem di Washington, kebijakan luar negeri AS bisa berubah 180 derajat setiap 4 tahun sekali. Membangun tentara mandiri adalah upaya Eropa untuk mencari asuransi keamanan yang permanen, sehingga nasib 450 juta warga Eropa tidak bergantung pada hasil pemilu di satu negara di seberang samudra yang kini kian sulit diprediksi. Jika Uni Eropa berhasil bertransformasi menjadi kekuatan militer mandiri, maka arsitektur keamanan global akan berubah secara radikal. Dunia tidak lagi akan terbagi dalam persaingan dua kutub AS vs China atau Rusia, melainkan menjadi dunia multipolar yang sesungguhnya. Eropa yang bersenjata lengkap dan mandiri akan bertindak sebagai penyeimbang raksasa. Mereka tidak akan lagi secara otomatis mengikuti setiap petualangan militer Washington di Timur Tengah atau Asia.
melainkan akan mengejar kepentingan diplomasi mereka sendiri yang seringkali lebih mengedepankan dialog daripada konfrontasi. Rusia dan China akan melihat perkembangan ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, melemahnya pengaruh AS di Eropa menguntungkan mereka. Namun di sisi lain, lahirnya tentara yang solid akan menjadi tantangan baru yang lebih sulit diprediksi. Eropa yang mandiri mungkin akan lebih pragmatis dalam berdagang dengan China dan Rusia. Namun mereka juga akan lebih tegas dalam menjaga perbatasan mereka sendiri di utara dan timur tanpa perlu menunggu aba-aba dari Pentagon. Ini akan menciptakan keseimbangan kekuatan baru di daratan Eurasia. Dampak bagi industri pertahanan dunia juga akan sangat masif. Dominasi perusahaan senjata Amerika di pasar internasional akan tertantang secara langsung oleh produk-produk teknologi tinggi dari konsorsium. Eropa, negara-negara berkembang akan memiliki alternatif baru untuk membeli alutsista canggih tanpa harus tunduk pada syarat-syarat politik yang seringkali dipaksakan oleh Washington. Persaingan teknologi militer akan meningkat pesat, mendorong inovasi di bidang AI, energi terbarukan untuk militer, dan teknologi ruang angkasa di luar kendali negara-negara superpower tradisional. Stabilitas di kawasan Mediterania dan Afrika Utara kemungkinan akan lebih terjaga jika Eropa memiliki kekuatan militer yang mampu melakukan intervensi cepat secara mandiri. Selama ini, Eropa seringkali lamban bertindak karena harus berkoordinasi dengan AS melalui struktur NATO yang birokratis. Dengan tentara mandiri, UE bisa langsung merespons ancaman terorisme atau krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada keamanan mereka. Ini akan menjadikan Eropa sebagai aktor keamanan regional yang lebih aktif dan bertanggung jawab atas halaman belakangnya sendiri. Namun, risiko dari perpecahan AS Eropa ini adalah meningkatnya ketidakpastian global dalam jangka pendek. Hilangnya Komando Tunggal Barat bisa memicu negara-negara agresif untuk mencoba-coba kekuatan di wilayah konflik selama masa transisi. Dunia akan berada dalam periode yang sangat volatil di mana aliansi lama sedang runtuh dan aliansi baru sedang berjuang untuk lahir. Indonesia dan negara-negara di Global South harus sangat waspada dan cerdas menavigasi tatanan dunia baru ini, di mana tidak ada lagi satu polisi dunia yang benar-benar memegang kendali penuh. Sebagai penutup pembahasan panjang kita hari ini di Geonusa Journal, kita harus melihat fenomena Eropa mandiri ini sebagai peluang besar bagi Indonesia. Saat negara-negara barat sedang sibuk bertikai dan merestrukturisasi kekuatan militer mereka, Indonesia memiliki momentum untuk memantapkan posisinya sebagai superpower penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik. Retaknya aliansi AS Eropa berarti berkurangnya tekanan kolektif barat terhadap negara-negara berkembang. Kita akan memiliki ruang gerak diplomatik yang lebih luas untuk mengejar kepentingan nasional kita tanpa harus terlalu tunduk pada dikte satu blok saja. Indonesia bisa memanfaatkan kebutuhan Eropa akan mitra baru yang stabil di Asia. Saat Eropa mulai menjaga jarak dari AS, mereka akan mencari aliansi ekonomi dan politik dengan negara-negara besar di Global South seperti Indonesia. Kita bisa menarik investasi teknologi tinggi dan kerja sama industri pertahanan dari Eropa yang ingin mendiversifikasi pasar mereka di luar pengaruh Washington. Ini adalah kesempatan kita untuk mempercepat hilirisasi dan penguasaan teknologi tingkat tinggi melalui kerja sama strategis yang lebih setara. Dengan Uni Eropa, kita harus belajar dari keberanian Eropa untuk mencari otonomi strategis. Indonesia juga harus terus memperkuat kemandirian militernya sendiri dan tidak boleh terlalu bergantung pada satu negara superpower manapun untuk perlindungan keamanan kita. Visi Indonesia Emas 2045 harus mencakup kedaulatan teknologi dan energi yang kuat, agar kita tidak pernah bisa disandera oleh kebijakan luar negeri negara lain. Kemandirian adalah satu-satunya mata uang yang dihargai dalam dunia geopolitik yang keras dan tidak menentu ini. Krisis kepercayaan di NATO mengajarkan kita bahwa persahabatan antar negara adalah hal yang rapuh. Namun kepentingan nasional adalah hal yang abadi. Indonesia harus tetap setia pada politik luar negeri bebas aktif, menari di antara gajah-gajah dunia yang sedang bertikai dengan penuh kecerdikan.
Kita harus menjadi jembatan perdamaian, namun jembatan yang memiliki fondasi militer dan ekonomi yang kokoh di bawah kaki kita sendiri. Jangan biarkan nasib bangsa kita ditentukan di Washington, Brussels, Beijing, atau Moskow. Waktu sudah menunjukkan pukul 23 WIB, menandakan berakhirnya maraton siaran kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh rekan Geonusa yang telah setia menyimak analisis mendalam ini. Ingatlah, sejarah sedang ditulis ulang di depan mata kita. Saat dunia lama sedang bergejolak, Indonesia harus siap untuk bangkit memimpin. Tetap kritis, tetap berwawasan, dan tetap bangga sebagai bangsa yang berdaulat. Saya pamit, selamat malam, dan sampai jumpa di analisis berikutnya. Merdeka!